Selamat siang Kak, saya Sinta Dia Pranata dari SMK Satu Lanjut dan rekan saya Bernama Risma Lestari dari SMK Lanjut. ingin minta waktunya sebentar untuk mewawancari Kakak sebagai kita ingin mengetahui secara ganda. Kita ada 12 soal yang perlu kita ketahui yang akan kita tanyakan. Yang pertama adalah apa yang Kakak lakukan untuk memastikan salah satu proyek Kakak sukses? Mungkin untuk misalnya pelantaran sebuah proyek atau suksesnya sebuah proyek itu sebenarnya ada kayak harapannya kan kalau misal dari awal kan tetap ada kayak dana gitu, dana PD, terus kabar kerja, terus lanjut pembangunan gitu ya. Itu sebenarnya dari awal itu harus ada komunikasi sama kliennya, komunikasi itu harus ada supaya nanti tidak ada miskomunikasi. Selain itu kan juga nanti kalau misalnya kayak di pelaksanaan atau pembangunan itu nanti juga kayak orang-orangnya yang bekerja atau mandornya gitu kan juga harus komunikasi juga. Jadi untuk kelancaran proyek sukses itu sebenarnya komunikasi juga. Selain itu kan penyampaian kita terhadap suatu proyeknya itu bagaimana itu juga harus diperjelas. Jadi yang paling penting itu adalah komunikasi. Ya sebenarnya kalau semuanya itu harusnya komunikasi. Jadi nggak melulu kita harus independen, bahasanya independen, individualis. Nah, jadi komunikasi itu juga perlu kalau misal untuk kesuksesan atau kelancaran dalam sebuah proyek ini. Oke Kak, kita lanjut aja yang pertanyaan kedua. Bagaimana Kakak menyeimbangkan fungsi daya tarik estetika sebuah bangunan? Untuk gimana? Bagaimana Kakak menyeimbangkan fungsi dengan daya tarik estetika sebuah bangunan? Kalau misal konteksnya sebuah rumah ya, ini mungkin dalam kejelasan kalau sebuah rumah itu mungkin yang pertama kan kita harus tahu kebutuhan klien, kayak ruangan-ruangan atau ya kayak kebutuhan klien sendiri itu nanti kita cari tahu sedalam mungkin, entah itu dari profesi, hobi atau yang lainnya, kita sebenarnya harus tahu. Entah itu dari penghuninya juga bisa dicari tahu. Misalnya kan ada anak kecil, ada orang tua, juga itu juga harus kita tahu secara dalam. Jadi untuk fungsinya juga terus juga estetika. Terus kalau untuk pasarnya lebih menarik, kita juga harus melihat kemauan lainnya. Jadi tidak melulu kita desain seperti ini, tidak harus seperti itu. Mungkin bisa kita komunikasikan juga. Lanjut nomor 3 ya Kak, apa proses Kakak dalam mengembangkan desain? Untuk membangun sebuah desain Ya. mungkin kita untuk mendesain itu kan sebenarnya harus cari referensi dulu. Jadi dari referensi itu kita terapkan kepada desain kita, itu bagus atau tidak, sesuai atau tidak. Terus juga ini kalau misal dipasang seperti ini dari segi material atau yang lainnya itu bisa atau tidak. Karena kalau misalnya sudah pengembangan desain itu juga menyesuaikan dengan kemampuan kita untuk bagaimana itu nanti bisa terbangun, asalnya begitu. Jadi tidak melulu tentang aku pengen seperti ini buat yang ekstrim. Nah itu kan kalau misalnya udah masuk ke struktur pasti sulit.
akhirnya ditolak struktur. Itu juga harus dipikirkan juga. Cara kakak menanggapi ketidaksepakat dengan klien mengenai visi arsitektur mereka itu gimana? Untuk menangani ketidaksepakatan dengan klien mengenai visi arsitektur itu sebenarnya bagaimana cara kita memberikan sebuah edukasi kepada klien itu harus Punya penjelasan yang baik gitu. punya penjelasan yang baik sama bisa diterima oleh klien. Soalnya kan kadang kan tidak semua klien itu paham tentang arsitektur, jadi harus pelan-pelan, nggak boleh langsung ini harus gini, nggak boleh gini. Itu kan jadi kayak maksa. Nah kadang di situ itu klien kok aku mau bikin rumah kok dipaksa gini, kan kadang kurang sesuai juga. Gunakan desa kita. Ya kalau misalnya Nggak boleh gitu kan ya. Mungkin kan bisa diedukasi dengan kayak gimana keamanannya gitu, kenyamanannya juga Iya. dari segi kenyamanan, keamanan juga gitu ya masih. Iya. Tidak perlu ke estetikanya, tapi kita juga harus tahu tentang Ya Kak, kalau proses desain kakak itu langkah-langkahnya yang kakak ambil mulai dari apa sih? Kalau untuk langkah desain itu kan sebenarnya kita harus mengetahui kebutuhannya dulu kliennya. Kalau misalnya dengan klien itu kita harus tahu kebutuhan dulu, ini butuhnya apa. Kan misalkan kalau misalnya klien udah restoran kasarnya gitu, itu kita harus tahu kayak tempat makannya seperti apa, keinginannya ini restoran yang dibuat seperti apa. Nah itu bagaimana kita harus tahu dulu. Terus yang lain kalau misalnya untuk restoran itu kan juga ada kayak tempat masaknya. Nah kalau tempat masak itu harusnya bagaimana, bagus dan baiknya bagaimana, itu kan itu nanti kita edukasi dulu. Baru kalau misal kliennya setuju atau udah oke, baru kita bisa. Sekarang kan kayak teknologi modern gitu ya Kak. Peran teknologi dalam pekerjaan arsitektur itu sangat penting sekali. Contohnya apa Kak? Kalau untuk peran teknologi seperti aplikasi atau yang lainnya? Seperti aplikasi. Kalau untuk aplikasi sebenarnya kan untuk memudahkan dari segi arsitektur, memudahkan untuk pembuatan kayak desain 3 dimensinya. Jadi untuk memberikan presentasi ke klien itu lebih mudah. Terus apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi dalam proyek pembangunan arsitektur itu? Untuk tantangan yang sulit gitu ya. Iya, tantangan yang pernah dihadapi atau yang sulit-sulit gitu. Mungkin untuk yang sulit itu yang pernah dihadapi itu mungkin kalau misal dari kliennya itu mintanya yang aneh-aneh. Misalnya kayak ini untuk lantai 1 dibuat semuanya plong, jadi nggak ada kolongnya. Itu kan dari pertimbangan arsiteknya harus gimana caranya, itu kan sudah ada. Nah itu kadang dari kliennya minta bangunnya plong, nggak ada kolong, itu kan juga harus dipikirkan juga. Jadi kalau untuk tantangannya sebenarnya seperti itu. Terus kalau misalnya yang lain itu kadang dari kliennya kayak sok tahu lah kasarnya gitu, sok tahu ini nggak gini, padahal kan dari arsitek sendiri kita sudah harus tahu baiknya seperti apa, terus berfungsi atau tidak itu kan kita harus tahu terlebih dahulu. Nah kadang dari klien itu kayak sok tahu, jadi kitanya agak sulit untuk mengedukasi. Kalau mempertimbangkan keberlanjutan dalam desain itu gimana? Untuk keberlanjutan dalam desain sebenarnya harus dipikirkan juga. Seperti kalau misal rumah tangga mungkin itu keberlanjutannya dalam segi kayak memaksimalkan pencahayaan, terus kayak tanaman-tanaman itu didesain bagaimana caranya rumah itu bisa hidup. Maksudnya itu
rumah itu nggak harus mengandalkan AC atau apa ya, lampu terus itu nggak boleh. Jadi harus ada di tiap titik rumah itu kalau siang hari itu harus ada pencahayaan dari luar, sama kayak penghawaan seperti penempatan jendela atau yang lainnya itu harus diatur sedemikian rupa agar sirkulasi dalamnya juga bagus. Itu kenapa? Soalnya kan rumah itu kan tempatnya orang-orang beraktivitas kan, tinggal kalau misal itu tidak enak atau bikin kasarnya bikin sumpek, nah itu nanti mengaruhnya ke psikologi penghuninya, jadi kurang bagus penghuninya. Apakah ada proyek yang bisa melaksanakan pembangunan proyek dan apa yang ada yang kakak pelajari dari proyek yang gagal? Mungkin kalau misalnya proyek gagal itu sebenarnya dari kliennya juga itu juga pengaruh. Mungkin nanti kalau misalnya dari kliennya itu sulit diajak ngobrol sama sulit diedukasi, itu kan juga mempengaruhi kita sendiri sebagai arsitek. Itu jadi beban juga kalau misal emang itu dari kliennya udah kayak kasarnya itu udah mau nggak perpanjang menggunakan jasa kita, itu ya udah. Kalau misal dari kliennya itu emang sulit, ya udah, kalau emang nggak mau, jadi kan mau nggak mau kita lepas untuk kliennya. Apa ya proyek arsitektur yang paling kakak banggakan dan yang mungkin untuk semua bangunan yang telah didesain itu bisa hidup. Artinya hidup di sini itu dari segi bangunan itu bisa keberlanjutan, dari segi bangunannya itu juga baiknya itu dalam hal apa ya, nyaman. Jadi orang yang penghuninya itu bisa nyaman, nggak ngerasa kok ini sepi, kok ini gimana. Itu kan tugas arsitektur. Kalau organisasi ya itu kebanggaan. Iya, kebanggaannya seperti itu. Jadi kepuasan klien itu Kebanggaan kebanggaan arsitek. apa saran kakak untuk arsitek muda yang baru memulai karirnya? Untuk sebenarnya saya sendiri juga masih dalam proses gitu ya. Jadi nanti kalau misal adik ini kan masih sekolah ya, kelas 10. Ya mungkin nanti bisa ada pandangan lebih lanjut itu mau jadi arsiteknya atau mau jadi di lapangan atau gimana, itu kan dari diri sendiri yang menentukan. Kalau misalnya ingin jadi arsitek, ya mungkin saran dari saya cari tahu dulu bagaimana langkah-langkah menjadi arsitek. Mungkin langkah-langkahnya kan kalau yang sekarang itu harus pengalaman di 5 untuk yang kuliah itu kan ada 4 tahun plus 1 tahun. Jadi itu kan untuk yang kuliah. Kalau untuk yang pengalaman bagian lapangan mungkin itu nanti misalnya RPL itu kemarin saya lupa, itu kalau tidak salah pengalaman 10 tahun di lapangan. Jadi mungkin dibenarkan mulai dari sekarang kalau misal ingin jadi arsitek. Apa ada tantangan yang paling kakak andalkan dalam pekerjaan? Kalau mungkin untuk alat-alatnya yang saat ini untuk 2 dimensi ya mungkin kebanyakan pakai AutoCAD, karena mungkin dari segi apa ya, penggunaan itu sudah terbiasanya itu. Tapi kalau untuk mungkin untuk tahun depan itu kan kayak dari segi desain harus mempertimbangkan menggunakan BIM masing. BIM itu kan udah, kalau nggak salah itu sudah masuk mau apa, untuk undang-undangnya sudah ada. Jadi itu mau nggak mau sebenarnya dari kami harus belajar seperti penggunaan Revit atau ArchiCAD gitu. Itu kan bisa langsung 2 dimensi sama 3 dimensi.
kalau untuk sementara ini 2D-nya masih pakai AutoCAD, terus 3 dimensinya masih sekitar. Kalau untuk renderingnya di sini pakai Inkscape. Mungkin kalau misalnya kayak apa kawasan itu bisa pakai Lumion kalau di sini. Oke Kak, terima kasih sudah jawab 12 pertanyaan dari kami. Pertanyaan-pertanyaan sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa kami wawancarai. Tadi banyak sekali ilmu yang bisa kami dapat. Ternyata menjadi arsitek tidaklah mudah. Butuh ketekunan untuk menjadi arsitek yang baik. Kita juga bisa belajar dari kegagalan. Ternyata kegagalan bukan akhir dari semua. Terima kasih Kak. Ya mungkin untuk adik-adik mungkin bisa belajar lebih giat, mungkin untuk capai cita-citanya. Jadi arsitek semua.